Malaysia dan Indonesia memang kerap disebut sebagai saudara serumpun ya positive people ya, karena katanya sih mereka ini 11-12 memiliki banyak kemiripan. It's gitu ya. Tapi emang semirip itu gitu kan ya? Iya enggak juga ya, ternyata ketika di ngomongin soal pemerintahan, soal budaya kerja di sana dan sebagainya, ini kayak berbeda jauh gitu, bahkan bak langit dan bumi gitu ya. Nah, sebuah fakta gitu kan diungkap oleh akun Instagram @fyeffect gitu ya, yang membandingkan info loker alias lowongan pekerjaan di Malaysia versus Indonesia. Waduh, seperti apa? Kita akan lihat bersama. Pastinya jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ya, langsung aja kita reaction dari FYFX akun Instagram gitu kan, yang melihatkan inilah poster lowongan pekerjaan di Indonesia dan Malaysia. Lihat perbedaannya. Mitsui Dago gitu kan. Ini Dago tuh berarti Indonesia, Dago Bandung ya berarti. Mitsui, pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, usia maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, pendidikan minimal SMA atau sederajat, berpengalaman di bidang F&B, food and beverage, domisili Dago dan sekitarnya, ramah, jujur, teliti, dan mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja di bawah tekanan gitu ya. Terus kalau langsung aja kita lihat di Malaysia gitu, we are hearing gitu, Mitsui masih ya, service crew, salary 1.800 ringgit Malaysia sampai 2.300 lebih gitu ya. Part time or full time gitu. Mitsui Kajang Jade Hills gitu kayak. APV so allowance performance and bonus itu yang dapat. Nah, pasti udah jelas perbedaannya apa gitu kan ya. Kalau di Indonesia nih lebih mengutamakan penampilan daripada kemampuan, tidak mencantumkan gaji gitu ya, menuntut banyak pengalaman di usia muda gitu ya, berpengalaman tuh kan, berpengalaman di bidang F&B, food and beverage gitu. Kalau di Malaysia tidak ada persyaratan khusus, mencantumkan gaji serta benefit yang didapat seperti bonus dan asuransi gitu ya, mencantumkan posisi yang jelas gitu. Itu udah, aduh kelihatan banget ya perbedaannya. Terus kita lihat baca captionnya. Meskipun letaknya berdekatan dan punya banyak kemiripan, ada satu perbedaan mencolok antara Indonesia dan Malaysia saat melamar pekerjaan. Dilihat dari dua poster di atas, kita jadi tahu susahnya mencari kerja di Indonesia. Terlebih jika sudah berumur dan tidak berpenampilan menarik, kamu akan masuk nominasi terakhir gitu ya. Tuh kan udah jelas banget gitu perbedaan lowongan kerja di Indonesia dan Malaysia gimana. Kalau di Malaysia itu kayak yang penting lo mau kerja deh gitu kan. Yang penting lo mau kerja memenuhi tadi yaitu mau kerja jadi service crew gitu kan ya, gajinya segini, lo mau nggak istilah kayak lo mau, ayo angkut istilahnya kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia ini kalau dilihat dari yang ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 7 gitu. Ini nggak cuma Mitsui doang ya, tapi emang hampir semua lowongan pekerjaan di Indonesia tuh seperti itu gitu ya. Ini kan hanya contoh gitu kan, tapi faktanya memang begitu gitu, emang perbedaan gitu. Tentu kalau kita mau sedih lagi gitu, sebenarnya perbedaan ini nggak cuma soal lowongan kerjanya doang, tapi soal misalnya kalau orang kena PHK atau orang layoff atau orang berhenti bekerja di Malaysia misalnya, kan mereka masih dapat bonus, masih dapat tunjangan dari pemerintah gitu kan, dari pemerintah Malaysia, terus dicarikan pekerjaan sama pemerintahnya dengan daftar di website. Nah, kalau di Indonesia ya nggak tahu deh gitu. Langsung aja kita baca komentar netizen seperti apa reaksinya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca bareng-bareng. Masih di akun FYFX gitu ya. Di Malaysia jangankan gaji, semua barang yang dijual saja harus ada harga dan nggak boleh jual harga nggak masuk akal. Kalau jual harga tidak masuk akal akan direport ke polisi dan dalam hari itu juga polisi akan bertindak gitu ya. Mampu bekerja di bawah tekanan, itu kayaknya kerja nyambi berjihad. Dua tekanan itu ya. Di Malaysia gaji 6,5 sampai 7 juta nggak dituntut ini itu. Di Indonesia harus cantik, umur muda, pengalaman, tapi gaji gak seberapa gitu. Yang harus disalahin tuh sebenarnya orang-orang dulu yang buat standar dan kriteria. Jadi keterusan sampai sekarang mengakar sampai ke bawah gitu, dan emang harus dirubah ya. Serius, ini bekerja di bawah tekanan gitu ya. Kenapa sih usia jadi patokan? Apakah kita usia 25 sampai 30 udah gak butuh duit gitu ya?
Bukti valid kalau Malaysia itu udah lebih maju dari Indonesia. 1.800 ringgit Malaysia atau setara dengan 6 jutaan gitu ya. 6.400.000. Jangan samakan negara jajahan Belanda dan Inggris. Jajahan Belanda menyiksa kerja rodi, jajahan Inggris mendidik tidak menyiksa gitu ya. Emang iya gitu kan, kalau katanya kan Belanda juga ngebayar ke pemerintah, maksudnya waktu itu ke bupati-bupatinya. Nah itu masih menjadi perdebatan apakah emang duitnya nggak sampai ke rakyat atau gimana, nah kita nggak tahu ya. Pria yang tingginya 170 cm nggak boleh kerja ya, alama di bawah 170. Oh iya tadi syaratnya gitu ya. Waduh, kata kasar, emangnya umur muda spek dewa gaji. Waduh, gue kerja di Malaysia emang di situ nggak ditulis persyaratannya kayak di Indonesia, tapi coba kalian kerja di Malaysia sama aja persyaratannya pas udah masuk kerja gitu. But still people will confident at first attempt, unlike Indonesia di mana lu pas ngeliat aja udah jiper duluan, ditambah nggak dikasih tahu di lowongan berapa salary-nya. So tahu mana ada persyaratan begitu di Malaysia kayak di Indo janji mau kerja gitu ya. Miris, salah satu penyebab masyarakat tetap miskin dan ironisnya belum ada undang-undang yang melindungi hak masyarakat bekerja atau memberantas dengan mengenai hal tersebut. Semoga kedepannya kemakmuran masyarakat semakin berjaya. Emang paling benar pindah negara gitu. Di sini sensitif kalau bicara soal gaji gitu ya. Sebelumnya kenapa bisa seperti itu ya, karena sulitnya mencari pekerja di sana. Di sana lowongan kerja kayak gitu belum tentu ada pelamarnya. Di Indo 1000% syaratnya. Kenapa harus dia bekerja di bawah tekanan gitu ya? Teman sekantorku di Malaysia ngakak lihat saat kerja di Indonesia. Di sini asalkan berkompeten, kamu bakal dapat pekerjaan dengan gaji paling minim 1.700 ringgit Malaysia, standar UMR seluruh Malaysia. Oh, standar UMR-nya berlaku seluruh Malaysia ya. Alhamdulillah di Malaysia ini kebanyakan majikan memang jujur. Bila majikan jujur, pekerja pun lagi semangat untuk bekerja. Barulah sama-sama maju. Bubar-bubar bikin negara masing-masing. Aduh, ada yang sampai komentar seperti itu ya. Di Indonesia terlalu banyak persyaratan padahal kerjaannya itu doang gitu. Aduh, itu tadi positive people. Aduh. Gimana nih gitu kan kayak. Aduh. Itu gue sebenarnya gini, kayak itu soal yang gue garis bawahi juga soal persyaratan usia tadi juga gitu. Kenapa harus ada usia maksimal dan lain sebagainya. Dulu sih gue sempet kayak waktu gini pernah gue ceritain ya, waktu gue ke Singapura gitu kan, waktu di bandara gue lihat tuh kayak masih ada orang-orang tua yang bekerja gitu, mungkin umur 60-an mungkin ya, atau pokoknya 50-an ke atas lah gitu. Gue tuh dalam hati kasihan, maksudnya kayak wah ini kok orang tua masih pada bekerja gitu kan, gue dalam hati nih gitu kan. Nah ternyata sekarang gue lebih kasihan orang-orang di Indonesia yang kena syarat umur gitu kan, usia di atas 25 tahun udah dianggap apa gitu kan ya, syarat kerjanya dicari 25 tahun ke bawah gitu kan. Emang yang benar tadi, emang yang 30 tahunan gitu kan, 25 ke atas itu emang nggak butuh duit, untuk menghidupi keluarganya. Kalau menurut positif people gimana baiknya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita semua kuat ya, apalagi yang sedang kena badai PHK. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum.